Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min rabbil alamin ala mursalin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassalamu Alhamdulillah itu mainan jangan bukan taruh. Sob, ini saya sekarang ini di salah satu tempat perbelanjaan di Bali, oleh-oleh namanya The Keranjang. Dan belanja pada saat ini saya kan tinggal di Bali, sob, 25 tahun di Bali. Ini aja senang gitu. Jadi saya tidak perlu jauh-jauh lagi karena produknya bagus, sob. Diskonsnya besar sekarang, 30%. Jadi kayak gini, 30% ya barang-barang. Ini sob, saya mau cerita sedikit ya. Beberapa orang mungkin dengan kondisi Bali seperti ini, beberapa sahabat saya kemarin tutup dan malah pindah ke luar Bali karena ekonomi Bali cukup parah, sob, kondisinya. Tapi beberapa sahabat saya kemarin saya ketemu saya tetap buka. Kenapa juga? Karena saya tidak mau kalau kita buka lagi susah, sob, kalau udah sekali tutup gitu. Jadi saya tetap buka dengan dan saya tidak bisa karyawan gitu. Caranya gimana? Caranya kalau kita dapat berapapun ya kita bagi untuk karyawan kita, sponsor kita gitu. Terus satu hal lagi, sob, saya duduk sini aja ya. Jadi tekniknya adalah apa? Jadi saya kalau dapat pekerjaan ada untung masih dibagi ke karyawan. Terus saya dapatnya kapan? Belakangan kalau saya. Kan saya pemasukan dari banyak hal gitu. Overhead dari mana? Saya untungnya overhead saya, contoh listrik, air dan yang lainnya, serta biaya-biaya rutin lain itu sudah bisa dibayarkan oleh kos-kosan. Saya dulu waktu jatuh waktu 12 tahun lalu saya pengen punya kos-kosan nih, supaya ada. Dulu kan saya ngerjain kontraktor ME, kadang sipil, kadang rangka baja dan yang lain. Tapi waktu itu pas saya jatuh habis-habisan, saya berpikir kos-kosan cukup bagus gitu. Makanya saya punya kos-kosan 600 meter ya, luasnya beli tanah 600 meter, saya buatin bangun dan modif jadi kos-kosan. Dan alhamdulillah masih bisa menghasilkan. Tapi kos-kosan pun saat ini sepi juga gitu. Kenapa? Mereka bisa turun harga. Saya turunkan. Kalau saya turunkan hampir 50% diskon gitu. Biasanya 2 juta, sejuta, 250 juta, 800 malah ada. Ya 1,5, 800 gitu. Dan itu saya harapkan kos-kosan terpenuh gitu. Dan itu yang nutupin biaya overhead saya gitu. Lumayan ada sekitar 12 kamar di sana gitu. Jadi untuk overhead bulanannya saya tutup gitu. Untuk gaji karyawan itu kalau mereka dapat kerjaan langsung dibagikan gitu. Dan alhamdulillah. Nah kemarin saya kedatangan tamu dari Solo, seorang pengusaha senior, umur sekitar 60-65 tahun, suami istri, anaknya di Australia. Jadi anaknya di Australia udah tinggal di sana, dia udah dilarang untuk usaha. Dia punya hotel sekitar 50 kamar di Solo, sepi katanya. Dan itu dia pindah ke Bali, kemarin udah 6 bulan di Bali, tinggal di Bali. Dan dia bersyukur gitu, karena bisa menikmati hidupnya. Dia kos di mana coba? Di hotel gitu. Jadi kos di hotel 3 juta per bulan, sudah lengkap, ada kolam renang, bisa masak lagi, karena pakai listrik gitu. Jadi, dia rencana apa? Nah, beberapa sahabat saya itu meninggalkan Bali, so. Apalagi yang di bawah 40 tahun ini, yang bisnisnya supplier hotel dan yang lainnya, atau pendukung pariwisata. Dia pindah dari Bali ke ada yang Surabaya, ke Malang, kemana-mana. Dia tinggalkan rumahnya segala macam-macam. Dia mulai dari awal di daerah lain. Karena dia berpikir 2-3 tahun pasti recovery-nya lama, dan dia nggak tahan kalau dia 2-3 tahun sampai 5 tahun. Kalau saya prediksi kalau saya biasa prediksinya, tapi kalau udah gitu saya siap gitu. Ininya menurut saya itu mungkin 4-5 tahun recovery sampai balik. Dan beberapa orang nggak tahan ke Bali. Tapi ini ada pengusaha tua ini malah ke Bali gitu. Dan dia lihat peluang gitu. Dan kemarin juga saya ketemu bule namanya Mauro dari Bali, sama anak muda itu. Jadi dia dia tidak takut pandemik, dia tidak takut pada pandemi. Malah diadakan bagi dia untuk peluang. Karena apa? Kalau semua orang meninggalkan, kan pasti bisnis itu masih jalan gitu. Nah kalau kita nggak meninggalkan ya tetap ada kerjaan gitu. Termasuk bapak ini ketika sahabat-sahabat saya ninggalin, dia malah mau pindah ke Bali gitu. Padahal dilarang anaknya, nggak usah pak katanya, kalau uang nggak apa-apa. Tapi kan namanya orang harus aktif ya. Dia pindah ke Bali, dia mau buat restoran tapi nggak besar, bukan sewa tempat besar. Dia sewa tempat mungkin hanya 4 table aja gitu. Sisanya dia online kan gitu. Dan dia cukup pengalaman, dia kenal alat dapur, dia kenal fire, ukuran gini bla bla bla. Cara perawatan loh, kok kenal semua. Ternyata dia punya hotel 40 kamar di Solo ini. Dan dia mau pindah ke Bali, nikmati berduaan gitu. Jadi kenapa dia bisa nikmati gitu? Karena sudah tidak ada lagi cost overhead yang gede gitu. Biasanya kan costnya kita habis untuk kalau kita pengusaha, apalagi minjem bank, wah luar biasa.
Jadi kenapa banyak orang itu sengsara pada saat sekarang, karena pinjam bank kan kita bayar bunga segala macam-macam, padahal pemasukan nggak ada, malah minus gitu. Nah dia udah seperti itu, dan kadang itu makan porsi 30-40% untuk bunga bank itu dari total overhead kita itu. Jadi itu kan kelengar sobat, dan dia sekarang sudah tidak lagi punya tanggungan, akhirnya dia bisa jalan kembali gitu. Jadi itu caranya, itu tekniknya. Jadi sekarang ini saya mohon maaf ya, riba ini sudah nggak laku lagi sobat, udah gak zamannya lagi. Mungkin dulu kita nafsu pengen punya usaha besar dengan riba, sekarang nggak zamannya lagi. Ngapain kita ngeriba kalau kita bisa pelan-pelan aja sesuai dengan kemampuan. Demikian SSO dari Bali, dari Tebet Keranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.